Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi Unsus Karyau, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Audit Sistem Informasi oleh dosen pengampu mata kuliah Ibu Megawati Eskom MT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai dua subdomain pada COVID 2019, di mana saya akan menjelaskan yaitu mengenai BAI 08 dan BAI 09, di mana BAI 08 ini ialah manajemen knowledge, sedangkan BAI 09 ialah manajemen aset. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu COVID 2019. COVID 2019 ialah Control Objective for Information and Relay Technologies. Itu framework yang dikembangkan oleh ISACA untuk mengelola teknologi informasi agar selaras dengan tujuan bisnis untuk membantu organisasi dalam mengelola teknologi informasi secara efektif. Baik, selanjutnya itu ada domain BAI 08 yaitu knowledge management, di mana pengelolaan dan mendistribusikan informasi dalam suatu organisasi. Nah, yang berfokus pada pengelolaan dan pemanfaatan pengetahuan dalam suatu organisasi. Selanjutnya itu ada domain BAI 09 yaitu tentang manajemen aset atau pengelolaan aset teknologi informasi. Di sini pengelolaan aset teknologi informasi agar optimal dan aman. Nah, di sini BAI 09 berfokus pada pengelolaan aset teknologi informasi untuk mendukung strategi bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu BAI 08 dalam COVID 2019 atau yang disebut dengan BAI 08 itu manajemen knowledge atau manajemen pengetahuan. Nah, BAI 08 ini berfokus pada bagaimana suatu organisasi ini dapat mengelola, menyimpan, dan membagikan suatu pengetahuan agar dapat digunakan secara efektif. Nah, apa sih tujuannya? Nah, tujuannya itu untuk memastikan informasi selalu akurat dan mudah diakses, kemudian untuk meningkatkan efisiensi dalam berbagai pengetahuan. Nah, apa sih prinsip utama dari BAI 08? Yaitu aksesibilitas, yaitu pengetahuan harus tersedia bagi yang membutuhkan. Selanjutnya itu ada keamanan. Nah, di sini keamanan itu ialah informasi sensitif itu harus dilindungi. Kemudian keberlanjutan. Nah, pengetahuan itu harus diperbarui agar tetap relevan. Selanjutnya itu ada implementasi BAI dalam suatu organisasi. Yang pertama itu ada knowledge management system, sistem digital untuk menyimpan dan menyebarkan pengetahuan. Kemudian yang kedua komunitas praktik, yaitu forum berbagi pengetahuan dan pembelajaran. Kemudian ada pelatihan dan pengembangannya, yaitu seperti workshop dan kursus bagi karyawan. Kemudian evaluasi dan pembaruan pengetahuan, di mana di sini dapat melakukan revisi berkala terhadap informasi yang tersimpan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 5 subdomain BAI 08 dalam COVID 2019. Yang pertama itu ialah ada nurture and facilitate a knowledge sharing culture. Nah, ini ialah subdomain BAI 08.02, di mana di sini identify and classify source of information. Di sini menentukan sumber informasi yang kredibel dalam organisasi, kemudian mengkategorikan informasi berdasarkan relevansi dan tingkat kepentingannya. Kemudian ada yang ketiga BAI 08.03 yaitu organize and contextualize information into knowledge. Di sini dapat mengubah informasi mentah menjadi pengetahuan yang digunakan dan memberikan konteks pada informasi agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Kemudian di sini ada subdomain BAI 08.04 yaitu
use and share knowledge, yaitu memastikan pengetahuan digunakan dan didistribusikan secara efisien dan menggunakan alat kolaborasi seperti portal internet atau pelatihan berbasis e-learning. Selanjutnya ada subdomain BAI 08.05 di mana di sini ialah evaluate and retire information. Di sini dapat mengevaluasi informasi secara berkala untuk memastikan keakuratannya dan menghapus atau memperbarui informasi yang sudah tidak relevan lagi. Oke, selanjutnya ada BAI 09 yaitu manajemen aset. Oke, BAI 09 itu berfokus pada pengelolaan aset teknologi informasi agar dapat digunakan secara optimal dan aman. Nah, tujuannya ialah mengoptimalkan pengguna aset teknologi informasi dan juga memastikan keamanan dan keberlanjutan aset teknologi informasi tersebut. Adapun prinsip dari manajemen aset yaitu yang pertama optimalisasi, yaitu aset teknologi informasi harus digunakan secara maksimal. Oke, selanjutnya itu ada keamanan. Di sini keamanan itu dapat melindungi aset dari ancaman eksternal maupun internal. Yang ketiga itu ada pemeliharaan, di mana perawatan dan pembaruan aset secara berkala. Kemudian saya akan menjelaskan 5 subdomain BAI 09. Yang pertama itu ada subdomain BAI 09.01 yaitu Identify and Record Current Assets, di mana ini ialah menginventarisasi dan mencatat semua aset teknologi informasi yang dimiliki organisasi dan juga mengkategorikan aset berdasarkan kepemilikan, lokasi, dan juga fungsinya. Kemudian yang kedua yaitu subdomain BAI 09.02 Manage Asset Life Cycle, yaitu mengelola siklus hidup aset mulai dari perencanaan, akuisisi, penggunaan hingga juga penghapusan, dan juga di sini menentukan kapan aset perlu diperbaharui atau diganti. Kemudian yang ketiga ini ada Optimize Asset IaaS, yaitu memastikan aset TI digunakan secara maksimal sesuai kebutuhan bisnis dan menghindari aset yang menganggur atau tidak dimanfaatkan dengan baik. Kemudian yang keempat itu ada maintain aset, yaitu melakukan pemeliharaan rutin terhadap aset TI agar tetap berfungsi optimal dan juga menerapkan langkah-langkah pencegahan terhadap risiko kerusakan atau kegagalan sistem. Yang terakhir itu ada subdomain BAI 09.05 ialah menghapus atau mendaur ulang aset TI yang sudah tidak digunakan, memastikan prosedur penghapusan data dilakukan dengan aman. Contohnya itu menghapus hard drive dengan metode enkripsi sebelum dia buang untuk mencegah kebocoran data. Kemudian saya akan menjelaskan hubungan antara BAI 08 dan BAI 09 itu apa sih? Nah, BAI 08 tadi ialah kan BAI 08 tadi tentang manajemen knowledge. Nah, BAI 08 ini dan membantu BAI 09 di mana sistem pengetahuan yang baik mendukung pengambilan keputusan terkait aset teknologi informasi. Karena BAI 09 tadi adalah tentang manajemen aset. Nah, kemudian BAI 09 dapat membantu juga BAI 08, di mana di sini aset TI yang terkelola dengan baik memastikan sistem pengetahuan juga berjalan dengan optimal. Apa sih dampak bagi organisasinya? Dampak bagi organisasinya ialah yang pertama itu bisa meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua itu memastikan tata kelola TI teknologi informasi lebih optimal dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya kesimpulan, BAI 08 membantu organisasi dalam mengelola dan mendistribusikan pengetahuan, sedangkan BAI 09 memastikan bahwa aset teknologi informasi dikelola dengan optimal dan aman, dan implementasi yang baik meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam suatu organisasi. Oke, sekianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.